Ini cuma bicara angka untuk membuktikan bahwa sejak 2004 hingga sekarang yang terjadi adalah penghisapan dan pemiskinan struktural lewat sistem politik. Larinya ke korporasi karena sistemnya memperkenankan sumber daya, APBN, konsesi, pasar diserahkan ke korporasi. Maka partai politik lari terburu-buru ke korporasi. Apa dampaknya? Dampaknya gue bilang Indonesia hanya dikuasai 29 manusia. Datang ke Jakarta. Repotnya Jakarta terima. Bukan terima itu bahasa gue. Lu terima Jakarta dijadiin kota global. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Kalau lu terima Jakarta jadikan kota global, lu bersedia diri dihisap dan dieksploitasi oleh kekuatan global. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ada 5 hal yang ingin saya sampaikan dengan gercos. Sebenarnya kalau mundur ke belakang, saya mulai dari tahun 77. Tahun 77 ketika kita melihat ini untuk mereka yang seusia dengan saya ingat banget pemilu tahun 71 diundur mestinya tahun 76 diundur menjadi tahun 77. Ingat ya? Kali ingat ya. Dari sana ternyata terjadi penyederhanaan partai politik. Nah, penyederhanaan ini dalam dimensi politik memang berbau tirani, berbau otoriter. Maka dikenallah 2 partai politik dan 1 Golkar. Saya yang baru kuliah saat itu, baru belajar politik, baru belajar jadi aktivis gitu. Kebetulan gaulnya sama tokoh-tokoh senior di Salemba, ngerti, diajarin bener gitu. Sikapnya satu, sikapnya waktu itu kalau kita nggak datang, suratnya dimanfaatin. Kalau kita datang kita mesti ngapain? Coblos semua. Jadi sebenarnya gerakan coblos itu sudah muncul tahun 77. Itu digagas oleh teman-teman yang aktif di Salemba. Waktu itu UI masih di Salemba. Gitu. Belum pindah ke Depok. Senior-senior waktu itu di bawah pengaruh Rektor Mahar Marjono. Gerakan coblos semua pada 77 itu yang saya ulang-ulang sebenarnya sejak pemilu 2004. Saya ulang-ulang sejak 2004. Apa itu pemilu 2024 sampai dengan sekarang? Gerakan di mana ada kegagalan atau rusaknya sistem dan buruknya tokoh. Jadi kalau kita bilang gerakan coblos semua, sebenarnya 2 hal. Yang pertama, sistemnya salah, ya, ulang. Sistemnya salah, tokohnya buruk. Apa poinnya? Sistemnya nggak bisa menunjukkan kita bahwa dia menegakkan 4B. Baik, benar, bertanggung jawab, dan berani menegakkan keadilan. Itu sistem. Jadi sistemnya itu 4B. Dia harus baik, dia harus benar, dia harus bertanggung jawab, dia berani menegakkan keadilan. Bukan berani bela keluarga. Bukan bilang anaknya nebeng hukum berlaku sama di depan semua. Anaknya boleh bilang nebeng apaan kalau pakai duluan lo bilang nebeng. Otak lo di mana?
Kan yang enggak aja gitu mikirnya. Itu artinya logika-logika normatif konstitusional bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan, argumen-argumen desepsi, argumen-argumen yang sesungguhnya palsu. Itu menggambarkan bahwa sistem kalau sistem rusak pasti aktornya buruk. Dan itu sudah berjalan selama satu generasi dari 2004 hingga 2024 kemarin. Nah, saya tadi Revi udah membuktikan dengan hukum. Saya ingin membuktikan dengan angka. Seperti biasa mainan saya di angka. Mari kita mulai dulu dengan perubahan jumlah penduduk dan jumlah pemilih tetap. Ulang ya. Logikanya adalah ini kan kalau pemilu kita pasti bicara 5 hal. Sistem pencoblosan, sistem pemungutan suara, dan bagaimana pencoblosnya, siapa penyelenggaranya, bagaimana badan resolusinya, dan kemudian sistem apa yang dipakai dalam. Pasti 5 hal dalam pemilu. Saya ingin ringkas aja. Sejak 2004 sampai dengan 2024 tidak terjadi relasi yang sangat signifikan. This is talking about data, this is talking about number. Ini bicara tentang data, ini bicara tentang angka. Yang saya ambil dari 3 pihak. Saya ambil dari Kementerian Dalam Negeri Dukcapil, 1 ya. Saya ambil dari KPU, saya ambil dari BPS. Nah, ternyata ketika saya telusuri pertambahan penduduk sejak 2004, diikuti dengan pertambahan jumlah DPT, tidak terjadi hubungan yang signifikan. Dalam bahasa yang sederhana, secara akademik, peningkatan jumlah DPT atau penurunan jumlah DPT tidak bisa diterima secara akademik. Contoh. Pada 2004 ke 2009, gitu ya, jumlah penduduk meningkat 13.515.000. Tapi apa yang terjadi dengan jumlah DPT? Jumlah DPT saat itu meningkatnya 23.054.000. Ini apa logikanya nih? Ini logika politiknya apa nih? Nggak ketemu gitu. Lompat sekarang, lompat ke 2024. Jumlah pertambahan penduduk 14.194.000. Jumlah pertumbuhan pemilih 4.815.352. Nggak juga punya relasi signifikan. Ini pergeseran penduduk di mana nih? Jawabannya ada nggak? Ada nggak jawabannya kira-kira? Apa jawabannya kira-kira? Jawabannya DPT fiktif. Ulang ya, ulang. Ini konkret. Jawabannya adalah DPT fiktif. Apa indikator DPT fiktif? Karena orang-orang seluruh Indonesia diam tentang DPT fiktif, gua ngambil data resmi. Data resminya diambil dari mana? Di 2 tempat. Di Kementerian Keuangan dan Kementerian Sosial. Apa bilangnya Kementerian Keuangan bilangnya? Terdapat sejumlah desa fiktif. Nah lo, desa fiktif nih. Kalau desa fiktif, penduduknya fiktif nggak? Fiktif. Kok dialokasikan anggaran? Pusing dulu. Nah, 1. Pindah kita ke sebelah, ke Kemensos. Kemensos bilang terdapat penerima bansos fiktif. Nah lo, makin gila lagi penerima bansos fiktif. Pindah lagi ke KPK. KPK menyatakan dengan penerima bansos fiktif, negara dirugikan sekitar 10 sampai dengan 11 triliun. Gue tanya sama lo semua, lo percaya nih sama nih sistem? Lo sederhana aja logikanya. Kita gak usah bicara dulu soal uang, ntar uangnya lain lagi nih. Ini hal ketiga yang gue bicarain sama lo. Gue Betawi, jadi gue ngomongnya bela gue ya. Jadi kalau gue bilang ini kejadian begini, maka sesungguhnya ada yang bermasalah di dalamnya. Nah, kalau yang bermasalah itu intinya ada di mana? Mundur ke belakang. Jangan bilang langsung rejim dulu. Jangan rejim dulu bilangnya. 9799 Iksanuddin Nursi anggota DPR. 99 2001 Iksanuddin Nursi mundar mandir istana. Ini pengalaman pribadi nih. 9799 satu-satunya manusia yang menolak IMF dan nggak mau tangannya dibawa terhadap Bill Clinton dan Michael Kadamsiu, gua manusianya. Nah, Masya Allah, subhanallah, gue tidak sedang berbangga diri. Jujur, ini bukan dalam rangka berbangga diri, ini tidak dalam rangka ujub, ini tidak dalam rangka riya. Ini dalam rangka kulil haqqa walau kana muron. Rabbana ma khalaqta hadza batilan
subhanaka faqina azabannar. Jadi ada tuntunan agamanya bersikap begini. Apa poinnya? Lu ditaro otak lu, harkat martabat lu di bawah ketiaknya, di bawah telapaknya IMF dan World Bank. Puncaknya adalah perubahan undang-undang dasar dari tahun 99 ke 2002. Paling gegap gempitanya adalah di pasal 6A ayat 2. Apa itu pasal 6A ayat 2? Presiden dan wakil presiden diusulkan oleh satu partai politik atau gabungan partai politik yang dipilih langsung dalam pemilihan umum. Sekarang gue tanya balik, dari rumusan kayak gini pertanyaan besarnya, emang partai politiknya benar? Gue tanya balik, benar jawabnya biar semangat. Emang partai politiknya benar? Kagak. Ilmu politik bilang, partai politik sejak 2004 hingga sekarang menunjukkan kegagalan peranannya. Dah, kalau dia gagal dalam peranannya, kira-kira dia benar nggak dalam mendidik kadernya? Apa indikatornya? Apa alat ukurnya? Dia ngusulin orang lainnya bukan dari kadarnya. Itu artinya rusak sistem pendidikan kader. Itu artinya rusak sistem mobilitas vertikal. Lebih dahsyat lagi ketika partai politik bermuatan atau berjiwa dinasti keluarga. Karena itu setiap pemilu gua bilang, tadi Bin dengan bangga nyebutin Vox Populi, Vox Day. Gua bilang bukan soal Vox Populinya kalau tulisan gua. Ada yang lagi belanja suara Tuhan. Ngerti maksudnya? Kan lo bilang suara rakyat suara Tuhan. Suara rakyatnya dibeli. Berarti yang dibeli suara siapa? Suara Tuhan. Pilkada kira-kira belanja suara Tuhan nggak? Emang bisa suara Tuhan dibeli? Lu ditipu lagi di situ. Lu sederhana logikanya. Ada logika yang nggak beres dalam sistem. Udah ya, sekarang kita pindah ke angka. Ini baru bicara sistem aja udah kayak gitu. Sekarang kita nanti yang ketiga, yang keempat, kelima baru kita bicara tokoh ya. Rahma minta maaf sebentar. Ini cuma bicara angka untuk membuktikan bahwa sejak 2004 hingga sekarang yang terjadi adalah penghisapan dan pemiskinan struktural lewat sistem politik. Kalau nggak percaya minta datanya mau gue boleh ya, gue kasih. Oke ya. Pemilu 99 masih dalam rujukan Undang-Undang Dasar 1945, biaya per pemilih adalah, yang mau catat boleh nih, Rp12.383,41. Ulang ya. Pada pemilu 1999, biaya per pemilih adalah Rp12.383,41. Ya itu kan masih Undang-Undang Dasar 45. Oke, kita pindah sekarang. Undang-Undang Dasar 2002. Berapa biaya per pemilih pada Undang-Undang Dasar 2002? Biaya per pemilih pada Undang-Undang Dasar 2002 adalah Rp39.336,76. Catat, ini baru perhitungan per pemilih, belum perhitungan per calon. Apa poinnya? Poinnya biaya politiknya melampaui dari hitungan per pemilih. Oke? Jadi catatan pertama subject to cost per candidate. Oke? Bapak Ibu sekalian, saya ngambil data gini karena saya ngambil analogi yang terjadi di Amerika. Kan lo bangga berkiblat ke Amerika. Ya udah, gue ikutin cara berpikir lo, tapi sekaligus lo gue bongkar otak lo. Gitu ya? Oke? Sekarang kita terusin. Berapa sesungguhnya biaya pemilu 2024 per pemilih? Tahu berapa kira-kira? Tebak coba berapa kira-kira? Ayo tebak coba. 348.132,25 sen. Sekarang dibandingin dengan kita buletin aja deh. Yang satu 40.000, yang satu 350.000. Berapa kali lipat naiknya? 7 kali lipat. Dari 2004 ke 2024, 7 kali lipat. Pertanyaan besarnya, lo makin sejahtera nggak? Kesejahteraan lo 7 kali lipat nggak naiknya? Lo makin kaya, makin miskin? Tanya berikut, sumber dayanya lebih dikuasai negara atau lebih dikuasai korporasi?
Lo kemarin waktu COVID sama vaksin, lo ngikut negara atau kemudian lo punya kemerdekaan? Pusingkan jawabnya. Pusingkan jawabnya. Gua bilang mereka yang ikut vaksin dan COVID pada hakikatnya tunduk pada kudeta korporasi. Kalau kurang bukti, baca Bangsa Terbelah. Sebentar lagi Prahara Bangsa gue keluarin. Gue buktiin sama lo dengan angka lagi-lagi. Dengan angka lagi-lagi. Dengan angka dan dengan pemain. Artinya kita lihat bagaimana sebenarnya lembaga-lembaga multilateral mendikte dunia karena kebetulan si kulit putih satu ini kalah sama kuning dalam persoalan tarung duit. Gitu. Betawi bilangnya begitu. Nah yang keempat, dari situasi Vox Populi Vox Dei dengan biaya kayak gitu, pertanyaan berikutnya yang keempat. Partai politiknya punya duit nggak? Halo, partai politiknya punya duit nggak? Larinya kemana? Larinya kemana? Larinya ke korporasi karena sistemnya memperkenankan sumber daya, APBN, konsesi, pasar diserahkan ke korporasi. Maka partai politik lari terburu-buru ke korporasi. Apa dampaknya? Dampaknya gue bilang Indonesia hanya dikuasai 29 manusia. Ini ceramah gue di berbagai perguruan tinggi ya, bukan di hadapan lo nih. Gue ulang ya, ini ceramah gue bukan di hadapan lo, di hadapan berbagai perguruan tinggi. Siapa 29 itu? Kan gitu pertanyaannya. 10 ketua umum partai politik. Oke? 10 ketua umum partai politik. 10 orang terkaya. Oke? 10 orang terkaya. Mau dibilang 10 boleh. Partai politik, kan bukan 10 partai politik, 9. Iya 9 aja deh. Karena yang ada di DPR cuma 9. Yang main habis-habisan 9. Oke. 9 tambah 10. 19. Berapa hakim Mahkamah Konstitusi? 9. Berarti 28 ya? Satu lagi siapa? Presiden. Ketemu dia 29. Lo gak bisa bikin apa-apa. Cuma mereka yang main nentuin negeri ini. Jadilah selama 9 tahun, 10 tahun ini. Semua situasi di bawah ketiak presiden. Iya, di bawah ketiak presiden. Ya, terakhir. Bapak Ibu sekalian. Gerakan coblos semua pada hakikatnya membuktikan sedikit demi sedikit demokrasi digital mulai berpengaruh. Nih anda-anda nih yang di depan nih, yang pada pakai kamera nih, mempengaruhi kesadaran publik tentang bagaimana sesungguhnya demokrasi yang dibawa dari barat itu sebenarnya palsu. Gue teringat bagaimana cara Obama kampanye dengan change gitu. Terus ada juga yang ikut-ikutan di Jakarta sebelumnya. 2009 ikut-ikutan, 2004, 2009 ikut-ikutan. Kita bisa apa tuh? Bisa berubah. Pertanyaan berikutnya, kalau kita lihat tokoh, ini kan kelima bahasanya tokoh nih. Kalau kita bicara tokoh, maka pertanyaannya, bagaimana kita menelusuri tokoh? Bahasa akademik bilang, perhatikan background assumption-nya sama domain assumption-nya. Bahasa akademiknya bilang. Betawi bilang, lihat bibitnya dong. Jawa bilang tambahin, lihat babatnya. Lihat bobotnya, lihat bebetnya. Nah, ada orang yang di Jawa Barat sampai gue diadilin sama tokoh Pasundan Parahyangan karena gue bilang gue nolak dia dari zaman wali kota sampai dengan gubernur datang ke Jakarta. Gue nggak bilang siapa lo lagi. Datang ke Jakarta. Di sana ninggalin masalah, jangan-jangan kesini dia bawa masalah nih. Ada orang bilang, hei hebat kota Bandung, tamannya berwarna, iya, desain arsitekturnya cahaya, bukan keindahan kejiwa. Ulang ya, gua yang ngomong. Arsitektur yang hebat adalah arsitektur yang memadu ketentraman hati, pikiran, dan kedamaian tindakan. Itu jago dia. Iya. No, gua narasumber buat sekolah arsitektur di ITB salah satunya. Jadi gue bilang, gimana cerita ITB nggak bisa memberikan masukan kepada si gubernur yang bersangkutan dalam rangka memperbaiki tatanan hidup di Jawa Barat dan Bandung. Datang ke Jakarta. Repotnya Jakarta terima. Bukan terima itu bahasa gue. Lu terima Jakarta dijadiin kota global. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Kalau lo terima Jakarta jadikan kota global, lo bersedia diri dihisap dan dieksploitasi oleh kekuatan global.
Bahasa global itu gitu. Itulah Sustainable Development Goals. Sadar nggak? YouTube gue umurnya cuma 4 jam nih. Ini manusianya satu nih. YouTube gue umurnya cuma 4 jam ketika gue ngebuktiin kayak gini. Jadi tantangan kita bukan hanya karena sistemnya yang rusak. Tokohnya juga buruk. Muncul lagi tokoh. Jadi anggota DPR nggak jelas. Jadi menteri juga nggak jelas, ngapain? Paling tidak kan kan tadi gue bilang, ada persoalan background assumption sama domain assumption. Artinya kita mesti jelas nih orang siapa gitu. Terakhir, ada yang coklat, agamanya beda. Kebetulan kampanye soal COVID, soal vaksin. Kita lupain deh soal agamanya. Isunya dia bener nggak? Isunya dia bener nggak? Bener. Isunya dia bener. Ngapain Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan, mesti tanda tangan Bill Gates, Melinda Foundation, sementara menurut The Times London dan Wall Street Journal, kebijakan mereka adalah population shrinking. Jawab! Jawab! Teman-teman sekalian, ini tantangan besar buat masyarakat Betawi. Lo tuh sedang dibodohin, berhenti dibodohin. Maaf ya, ini forum terbuka ya. Siapa aja lah berkuasa, gue sendirian gue lawan. Ayo. Tapi ngomongnya akademik, jangan ngomong kekuasaan. Ngomong kekuasaan gue nyerah. Tapi ngomong akademik, nggak 1 milimeter pun gue mundur. Nggak 1 milimeter pun gue mundur. Enggak. Barat, si Amerika yang jadi kiblat itu sekarang aja udah kepusingan. Masyarakatnya butuhnya fentanyl, butuhnya kentamin. Lo tahu nggak fentanyl apaan? Lo tahu nggak kentamin apaan? Buset dah. Betawi bilang buset dah. Itu masyarakat udah kayak zombie. Ya Allah ya Tuhan. 6,9 triliun dia tidak bisa atasi apa-apa. Dalam ceramah gue, 1 abad mereka gagal berkuasa di panggung dunia. 1 abad mereka gagal. Dan lo mau ngikutin jejak mereka yang gagal itu. Itu keinginan gue hadir di sini. Watawasaw bil haq, watawasaw bil. Please. Lo jangan ikutin ajaran yang merendahkan harkat martabat lo. Jangan ngikutin ajaran yang merendahkan kemanusiaan yang tidak berpola tangguh. Dalam sejarah umat manusia, ini kemarin nih, ada yang bangga nih, tanda tangan MOU antara Taman Suropati sama London. Dia bilang, saya ingin tahu bagaimana Indonesia bicara tentang peranan wanita dalam berbagai segi. Saya ingin peranan wanita makin hari makin meningkat. Kampanye simbolik torture tuh. Kampanye simbolik torture tuh. Tapi semua orang diem. Bahwa sesungguhnya sama seperti tamu kemarin. Ada tamu tanggal 5, tanggal 6 ngatur si mayoritas utama. Hah? Dan lo diem. Gue gak sedang ngebakar. Gue cuma ingin menyatakan pentingnya mempertahankan harkat martabat. Tanpa mengganggu harkat martabat manusia yang lain. Itu kata kuncinya. Nah kalau gue demikian bersemangat, tidak lain tidak bukan. Tidak ada orang lain yang bisa menolong diri lo. Kalau diri lo sendiri nggak bisa menolong. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Dan itu hanya terjadi ketika kita bisa wa'tasimu bihabillah jami'ah wala tafarraqu. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita bilang ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang tengah-tengahnya adalah ya ayyuhalladzina amanu intan surumah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Ketika lu tidak bisa melakukan itu semuanya, yakinlah harkat martabat lo rendah. Ulang. Ini janji Allah. Bukan janji siapapun, tapi ini janji Allah. Siapapun yang mencoba untuk menanggalkan keempat hal tadi, lo pasti rendah harkat martabat lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab yang tadi yang ibu tadi minta jalan keluarnya kayak gimana gitu ya. Ibu Wati ya. Saya pakai Al-Baqarah ayat 2 dan Al-Baqarah 185. Di ayat 2 disebutnya hudal lil muttaqin, di 185 disebutnya syahrul ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnas. Apa poinnya?
Anda tidak bisa memilih petunjuk kehidupan yang lain kecuali Al-Quran dan hadis. Anda berjilbab, maka Anda wajib memegang hudalil muttaqin dan hudalin nas. Tidak ada jalan lain. Kalau Anda mau coba-coba memilih yang lain, silahkan. Disebut oleh Al-Maidah 4445, kalau tidak Anda kafir, Anda zalim, Anda fasik. Jadi kalau Anda tanya jalan keluar pada saya, jelas. Tidak ada jalan lain. Anda toleran? Ya, kita paling toleran. Kita adalah hamba-hamba yang paling toleran terhadap yang lain. Dan ketika Anda bertanya jalan keluar, dan jalan keluar itu Anda sadarkan pada orang lain, maka sesungguhnya Anda tidak sedang bergantung pada la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Anda tidak dalam posisi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jelas. Nggak percaya? Anda bisa meruntun kajian-kajian saya di Rasil, Radio Silaturahim, tiap Selasa, pukul 8 sampai dengan 8.40, tiap minggu, dan sudah berjalan hampir 5 tahun. Anda kritik saya di mana ketidakkonsistenan saya untuk konstruksi berpikir seperti ini. Saya bilang, kritik saya terbuka. Jadi tidak ada hal baru buat saya untuk katakan seperti ini, dan saya tidak ragu untuk menyatakannya. Bahwa jalan keluar. Tentu Anda bilang, bagaimana dong kenyataan, seperti tadi Anda bilang, seperti Rahma bilang tadi. Gimana dong kenyataan hidup? Akhirnya Anda terima mesti serangan apa? Serangan pajar. Maukah Anda menukar harkat martabat Anda untuk uang 500.000 sampai dengan 1 juta, sementara 5 tahun kemudian Anda terhina? Saya ingin mengatakan sama Anda, manusia pertama yang menyatakan tentang shame on you, Joko Widodo, Ihsanuddin Nursi. Buka di HP Anda. Kapan gua ngomong kayak gitu? Buka. 19 November 2014. Di tengah Anda sedang menyanjung-nyanjung kesederhanaan. No, saya ingin mengatakan sama Anda, dunia praksis seperti itu adalah dunia yang disebut dalam Azaria sebagai kutilah harasun alladzina kemrotin sahun. Anda hanyut dalam kebodohan dan Anda mau melalaikan kebenaran. Real. Anda hanyut dalam decepsi. Bahasa kerennya decepsi. Bahasa kita apa? Apa itu decepsi? Apa itu? Munafik. Tadi tuh lo bilang masuk gorong-gorong. Padahal sang menantu Hams. Sudahlah, lupakan itu. Cuma tinggal beberapa hari. Tapi kita belajar dari kenyataan bahwa ternyata kenyataan itu menyesatkan. Dan kita mesti balik kepada hudalinas atau hudal lil muttaqin. Untuk hidup ya ayuhan nafsul mutmainah. Kalau Anda mau menjawab seperti itu. Yang kedua sekarang. Kalau Anda bicara tentang keserakahan pada sumber daya, terutama yang aglomerasi. Saya ingin mengatakan, apakah pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 diterapkan? Jawabannya tidak. Saya orang yang hadir berkali-kali di Mahkamah Konstitusi untuk menentang semua kebijakan di mana semua sumber daya alam digeser pada kekuatan korporasi. Sayang, mereka yang bergelar muslim itu justru menyerahkannya kepada korporasi. Saya tidak sekali dua kali hadir sebagai saksi ahli. Untuk politik saya tidak tampil, tapi untuk ekonomi politik saya mau di depan. Karena saya ingin mengatakan bahwa ketika Rasul bicara hijrah, maka setelah mendirikan masjid, didirikanlah pasar, maka pasar berikutnya adalah soal air. Apa poinnya? Setelah politik, berikutnya adalah soal ekonomi. Jadi ketika Anda hanya bicara politik tanpa ekonomi, Bung Hatta menyatakan, kalau Anda hanya bicara politik tanpa ekonomi di sebelahnya, maka sesungguhnya kita belum merdeka. Saya menyatakan, sejak yang namanya KMB hingga hari ini, sesungguhnya terbukti Indonesia belum merdeka. Tadi Rahma cerita soal kelas menengah turun. Berapa juta Rahma? Datanya macam-macam. BPS bilang 7,9 juta. Teman lain bilang 10 juta. Ada yang lain bilang sekian juta. Kita tidak tahu. Itu bukti bahwa sesungguhnya Indonesia tidak mampu menunjukkan data-data yang aktual dan akurat. Ulang ya, ulang. Ini gue konsisten dengan kajian gue tadi. Selama Indonesia tidak pernah mampu menunjukkan data yang aktual dan akurat, tidak ada kebijakan yang afirmatif sungguh-sungguh kepada Anda, kecuali proses memanipulasi untuk mengeruk, mengeksploitasi, dan membodohi. Terjadilah pada sumber daya alam. Hello, tadi Bapak yang bertanya tadi, kalau ekspor pasir itu sumber daya alam bukan Pak? Yang izinin siapa? Selesai, ngomong situ hilirisasi.
Kalaupun hilirisasi, siapa yang menikmati hilirisasi? Lalu Anda bangga bila menyatakan, ya ekspor makin membesar. Karena itu kita dalam sekian belas tahun kemudian, kita punya surplus perdagangan. Ini orang bicara surplus perdagangan tanpa melihat siapa isi pemiliknya dari surplus perdagangan itu. Kepala lu di mana? Oke, yang ketiga. Yang ketiga tadi pertanyaannya apa? Dari FKUI tadi Pak Rahman, Oh, dari iya. sikap kita bagaimana? Sikap kita bagaimana? Kalau Anda tanya pada saya, Anda dengan menyebut tentang orang kafir pasti akan kafir kayak gitu. Saya balik ke nomor satu tadi jawabannya Pak. Saya nggak akan bergeser. Karena saya gercos itu bukan saya lakukan sekarang. Gercos itu tidak saya lakukan pada 2024. Gercos itu sudah saya lakukan tadi. Sejak 1977 hingga hari ini. Kenapa? Saya bilang sesama BIM tadi. Gercos itu maknanya adalah gercos sama dengan melawan sistem ditambah menolak tokoh. Ulang, rumus gercos, cara belas semua itu adalah gercos sama dengan tadi ya, melawan sistem ditambah menolak tokoh. Terima kasih.